Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan kita kelompok 4 dengan topik 2 ruang kolaborasi yang di sini kita akan menganalisis mengenai SWOT media podcast dalam pembelajaran di Indonesia. Tentu saja ini untuk mata kuliah teknologi pendidikan. Baik, sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Rifki Nurfarudin, dan selanjutnya ada Mas Taufik Dwi Rahmanto, ada Mbak Ilham Mukhri atau Laila. Yang keempat ada Mbak Dewi Kumalasari, dan yang terakhir ada Mbak Anas Purbaningrum. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke materi. Yang pertama ada media podcast yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Taufik. Baik, sebelum kita menganalisis media podcast, kita perlu mengenal dulu apa itu media podcast. Jadi media podcast ini berasal dari dua suku kata, yaitu iPod dan broadcasting. Merupakan media audio seperti radio yang dapat meningkatkan daya kreatif dan imajinatif para pendengarnya. Sekilas podcast memang terlihat sama seperti radio, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Radio itu merupakan media audio analog yang memiliki jadwal siaran dan memiliki materi siaran khusus di setiap jadwalnya. Penggunaan radio pun juga tidak perlu menggunakan akses internet. Nah, sedangkan kalau untuk podcast ini merupakan media audio digital yang dapat diunduh di platform daring tertentu menggunakan akses internet. Seseorang dapat mengunduh pembahasan apa yang ingin mereka dengar dan dapat didengarkan saat kapan mereka mau. Kemudian untuk produksi dan distribusi podcast, di sini terdapat 3 elemen wajib, yaitu yang pertama materi podcast dengan dokumen bersekitar 1 sampai 100 MB. Kemudian yang kedua penyedia RSS atau Really Simple Syndication seperti www.com. Dan yang ketiga penangkap atau podcatcher. Kemudian untuk analisisnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Anas Purbaningrum. Kemudian kami akan menyampaikan hasil analisis kami. Yang pertama yaitu dari dalam atau strength kekuatan. Podcast memiliki kelebihan dalam efisiensi waktu, juga perihal multitasking, seperti seseorang yang dapat mendengar pembelajaran saat dia dalam perjalanan, saat menulis, saat gym, saat kerja, dan lain-lain. Podcast sendiri memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki ragam topik yang relevan, dikemas santai, menggunakan pendekatan orang terkenal, menghibur, menggelitik dan akrab, unik atau tidak biasa, sederhana, percakapan, dan lain-lain. Sedangkan produksi dan distribusi podcast tergolong sederhana. Nah, kemudian untuk weakness-nya atau kelemahannya, yang pertama yaitu kurangnya interaktivitas, yaitu tidak memungkinkan komunikasi langsung antara pendidik dan siswa dalam pembelajaran yang sinkronus. Kedua, tidak semua siswa terbiasa dengan pelajaran berbasis audio, dikarenakan beberapa siswa memiliki gaya belajar visual atau kinestetik yang kurang cocok dengan media podcast ini. Yang ketiga, sulit untuk menampilkan informasi kompleks karena konsep yang membutuhkan ilustrasi seperti diagram dan grafik kurang efektif disampaikan dalam bentuk format audio. Kemudian yang terakhir, tidak ada standar kurasi untuk konten edukatif dikarenakan podcast bersifat terbuka dan tidak selalu disusun dengan standar pendidikan formal. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya dari luar yaitu opportunities atau peluang. Menurut penelitian dari Al-Qasim dan Al-Fada tahun 2013 dan Thomas and Tolan tahun 2015 mengatakan bahwa podcast terbukti bisa meningkatkan pemahaman mendengarkan siswa lebih baik daripada instruksi kelas tradisional. Podcast memberikan peluang menarik untuk mengekspos siswa, terutama pelajar bahasa tingkat lanjut, untuk percakapan otentik yang dapat membantu meningkatkan pendengaran, pemahaman, dan akuisisi kosakata. Selain itu,
siswa mendapatkan kepercayaan pada kemampuan mereka untuk memahami bahasa secara keseluruhan. Selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, ada ketimpangan akses teknologi, di mana tidak semua siswa memiliki perangkat atau akses internet stabil untuk streaming atau mengunduh podcast. Yang kedua, kurangnya literasi digital di kalangan pendidik dan siswa, di mana belum semua guru dan siswa memahami cara memanfaatkan podcast secara efektif dalam pembelajaran. Yang ketiga, potensi gangguan dari platform digital lainnya, di mana podcast sering diunggah di YouTube atau Spotify yang juga memiliki konten hiburan yang bisa mengalihkan perhatian siswa. Yang keempat, tidak semua sekolah mendukung pembelajaran berbasis teknologi, di mana masih banyak sekolah yang bergantung pada metode pembelajaran konvensional tanpa integrasi digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Dewi Kumala. Baik, selanjutnya yaitu hasil analisis media podcast. Yang pertama, dari aspek jenis teknologi yang digunakan, ketersediaannya ada, kemudian jenis multimedianya berupa audio ada, kemudian kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan ada, kemudian keempat, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan, ketersediaannya ada. Kemudian yang kelima, peluang integrasi teknologi dan juga multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia juga ada. Kemudian yang keenam, ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia juga ada. Selanjutnya, dari hasil analisis yang telah kami buat, kesimpulannya adalah pada abad ke-21 ini, perkembangan teknologi digital telah memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai perangkat seperti gawai, laptop, dan juga komputer di rumah. Dalam konteks pendidikan, media pembelajaran berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efisien, dan juga efektif. Salah satu media yang potensial adalah podcast, yang dapat diakses kapanpun dan juga dimanapun, sehingga membuat siswa dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk mengelola waktu belajar mereka secara lebih fleksibel. Oleh karena itu, pendidik masa kini perlu lebih mempertimbangkan penggunaan podcast sebagai media pembelajaran yang tidak hanya terbatas pada bidang bahasa, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 4. Silakan nanti ketika ada rekan-rekan di sini yang ingin menanyakan atau sharing tentang media yang lain, silakan bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, and share, karena subscribe dan like and share kalian akan bermanfaat bagi kami. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.